Ini sesuai dengan Permentan yang baru nomor 19/2017 bahwa tupoksi BPTB itu diperlebar dengan adanya penyuluhan dan diseminasi. Bapak Ibu, FGD ini nanti akan merumuskan arah strategi penyelenggaraan penyuluhan dan diseminasi hasil kaji khususnya pada bidang pertanian. Kita tahu Bapak sekalian yang saya hormati, kita dihadapkan dengan jumlah penyuluh yang di lapangan ini berkurang. Bahkan tingkatan penyuluh pun ini juga mengalami degradasi yang luar biasa. Penyuluh ini merupakan ujung tombak di dalam melakukan atau diseminasi yang sudah diterapkan oleh Badan Pertanian atau lembaga-lembaga riset lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap nanti FGD ini merumuskan hal-hal yang sangat baik dan terobosan untuk sinergitas apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian provinsi khususnya dengan BPTB. Kita tidak berhenti di dalam FGD ini. Tentunya apabila Bapak Ibu sekalian berkenan nanti khususnya para tokoh-tokoh penyuluh bisa kita bawa ke lapangan, bisa melihat kondisi-kondisi real di lapangan sehingga kita bisa melakukan apa itu dengan perbaikan di dalam teknik penyuluhan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam menetapkan arah kebijakan, demikian juga yang dari Kementerian Pertanian untuk strategi penyuluhan pertanian ke depan. Maka perencanaan pertanian ke depan itu harus dilandasi dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, yang bersifat terpadu, sehingga perlu mengoptimalkan peran penyuluh dan pendampingan terutama untuk pencapaian swasembada pangan. Ya, yang perlu kita coba siapkan ya melalui forum ini, melalui FGD ini, paling tidak semacam kerangka pikir yang jelas, gitu ya, kerangka pikir yang jelas. Bagaimana kita bisa menggerakkan penyuluhan ini ke depan ini akan lebih baik. Kerangka pikir inilah yang harus kita tuangkan di dalam FGD kita pada pagi hari ini, sehingga paling tidak dengan adanya perubahan peraturan ya, yang sudah kita rasakan terkait dengan pembentukan OPD yang baru ya, kemudian terkait dengan implementasi di lapangan ya. Kemudian kalau di Undang-Undang 23 itu sudah jelas pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten melakukan apa ya. Bahkan kalaupun tidak tertuang di dalam Undang-Undang 23 itu pun sudah ada PPPP-nya. Penyelenggaraan, tentunya di sini penyelenggaraan berkaitan diawali dengan penyusunan programa, sehingga nanti di dalam penyusunan programa itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul menjadi suatu pedoman di dalam penyelenggaraan penyuluhan. Kalau tadi disampaikan terlalu luas, sebetulnya inti kita kegiatan penyelenggaraan penyuluhan itu ada di BPP. Nah, itulah yang kita kuatkan BPP itu. Di mana penguatan BPP itu antara lain adalah menguatkan sebagai pusat data dan informasi. Nah, bagaimana caranya itu? Kemudian sebagai pusat konsultasi agribisnis, bagaimana caranya? Kemudian sebagai pusat pembelajaran,
sebagai pusat pengembangan konsultasi dengan KKA-nya, konsultasi agribisnisnya itu. Kemudian tentunya di sini adalah juga yang paling penting dengan sekarang ini adalah koordinasi program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan kemitraan dengan BPTB dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita nanti langsung fokus, kita garap aja di BPP-nya di sini. Karena di BPP itu mulai dari programa sampai dengan penyelenggaraan semuanya ada di BPP. Kalau kita bicara penyelenggaraan penyuluhan, kebijakan penyuluhan mencakup 3 hal, Pak. Jadi ketenagaannya, ya, kelembagaannya, dan penyelenggaraannya. Dan itu kondisi hari ini yang paling mungkin masih bisa utuh membahas ketiga-tiganya itu ya di BPP saja, Pak. Perlu Bapak ketahui bahwa di Jawa Timur saja ada KJF, ada di Kasih, ada di Bidang, ada saja, Pak. Belum kebijakannya parsial luar biasa macam-macam. Dan yang mungkin disinergikan, dikonversikan, dikonvergenkan satu ini diintegrasikan itu hanya insya Allah di BPP saja, Pak. Tapi BPP insya Allah secara fisik masih utuh. Kalau fungsi dulu waktu awal-awal otonomi itu, Pak, Pak Surya jadi KIR, Panda jadi kopi gitu ya. Tapi setelah itu dengan undang-undang otonomi ada undang-undang berarti yang baru itu hanya mungkin pengamplinan BPP sebagai diminta untuk perikanan. Tapi fungsinya tetap BPP, gitu. Namanya tetap BPP tapi dipindahkan ke sebagian dibagi kampling-kampling itu aja. Transfer inovasi kepada pengguna-pengguna. Nah, nanti kita akan lihat kan ada generating system ya yang menyiapkan bahan untuk ditransfer, ada kemudian delivery system, ada receiving system. Nah, bagi BPTB kira-kira receivingnya yang mana? Kalau memang receivingnya kelompok-kelompok tani, ya deliverynya kan berarti penyuluh yang ada di teman-teman yang di lapangan. Nah, jadi ada home base atau tidak, pokok labelnya penyuluh kan bisa itu. Keluaran yang pertama, penyuluh BPTB dapat terlibat aktif dan ikut serta mendampingi penyuluh lapangan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang kedua, penyuluh BPTB dapat mengoperasionalkan, merekam, mengedit, dan menyajikan inovasi pertanian melalui media audiovisual hingga siap ditayangkan baik di televisi maupun di radio. Yang ketiga, penyuluh BPTB dapat mengakses dan mendownload teknologi yang sudah direkomendasikan serta upload hasil pengkajian melalui media sosial. Penyuluh BPTB mampu dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan baik itu diseminasi maupun penyuluhan serta evaluasi dampak. Keluarannya, tersosialisasikannya inovasi pertanian sudah dibangun, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis inovasi teknologi pertanian, dan ketiga peningkatan keterampilan penyuluh dalam pelaksanaan teknologi pertanian dengan berbagai metode dan media. Perusahaan rencana pelaksanaan BIMTEK dikoordinasikan dengan lembaga maupun kerja tingkat kabupaten yang menangani penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Peserta BIMTEK adalah penyuluh pertanian yang potensial dan terakhir dan penyuluh swadaya. Baik Bapak sekalian, jadi temu teknis
Yang dimaksud di sini adalah forum pertemuan antara peneliti penyuluh BPTB dan penyuluh di lapangan dalam rangka mengkomunikasikan dan mensosialisasikan inovasi pertanian hasil kaji untuk digunakan sebagai referensi penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan di luar pertanian. Nah, ini ada tempat misi gitu. Lanjut. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama mensosialisasikan inovasi teknologi pertanian yang sudah dikoordinasikan oleh Balitbangtan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian lapang tentang inovasi teknologi pertanian. Yang ketiga, menggali umpan balik atau saran masukan tentang inovasi teknologi pertanian Balitbangtan dan strategi diseminasinya. Sinkronisasi materi hasil kaji dan program penyuluhan pusat dan daerah. Nah, kemarin kita sudah sepakat daerah, tidak pusat pada waktu proposal kemarin. Nah, tujuan jadi untuk sinkronisasi adalah untuk menyelaraskan program pembangunan pertanian yang diselenggarakan dinas teknis dengan substansi penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dengan isu-isu strategis pengembangan inovasi teknologi hasil kaji dari lembaga perakit yaitu BPTB. Jadi itu yang kedua, memberi acuan penerapan inovasi teknologi melalui berbagai media dan metode yang mudah diadopsi oleh pengguna. Ini kepada tim penyusun program agar terarah dan terkendali serta dapat dipedomani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Nah, alhamdulillah ini dipertegas lagi dengan Permentan 19 tahun 2017 kemarin ditambahi penyuluhan. Jadi alhamdulillah, jadi ini kami bekerja rada kuat sedikit gitu ya. Karena apa? Jadi yang sudah disebar-sebar oleh para peneliti, kemudian saya bawa suluhnya ini, suluh untuk penerangan. Jadi saya cari, saya identifikasi, menyebar di mana saja penelitian tersebut. Nah, di sini kami sudah dikuatkan. Jadi penyuluhan tersebut adalah suatu proses interaktif ya dalam penyampaian pesan inovasi yang mengarah atau hingga pada merubah pola pikir. Jadi kita sudah tidak menyebarluaskan, tetapi bagaimana caranya kami ini bekerja bisa merubah pola pikir petani. Nah, ini berat lagi, ini juga merubah perilaku tindakan ya yang lama bisa diperbaiki. Nah, kemudian paling berat lagi adalah menerapkan, dan paling berat lagi adalah menyebarluaskan hasil tadi, menyebarluaskan penerapan tadi, kaji